Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Pujiastuti dengan NIM 105. Saya Lintang Salsabila dengan NIM 118. Saya Siti Sadia dengan NIM 114. Saya Rega Sofianika dengan NIM 107. Saya Nur Fadila dengan NIM 095. Saya Dena Astari dengan NIM 106. Saya Sari Fadila dengan NIM 115. Di sini kami akan mempresentasikan tentang buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Tes buku. Yang pertama judul buku. Judul bukunya Pendidikan Pancasila kelas 4. Pengarangnya disusun oleh tim penulis Kemendikbudristek. Penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tahun terbitnya 2023. Jumlah halamannya 123 halaman. ISBN-nya 978 623 194 658 jilid 4. Tujuan analisis. Yang pertama, memahami isi buku, menjelaskan ringkasan materi yang diajarkan dalam buku. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pendidikan, menguraikan nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga, mengevaluasi referensi, melihat keagamaan materi dan disusun agar relevan dengan usia siswa kelas 4 SD. Ringkasan isi buku. Buku Pendidikan Pancasila kelas 4 Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan kehidupan bermasyarakat. Materi dalam buku ini biasanya mencakup 1. Pemahaman Pancasila, pengenalan lambang negara Garuda Pancasila dan makna setiap sila. Penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mencontohkan perilaku toleransi, saling menghormati, dan gotong royong di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 3. Praktik Pancasila, aktivitas dan cerita yang mendorong untuk memahami konsep tanggung jawab, keadilan, dan demokrasi dalam lingkup kecil seperti sekolah dan rumah. 4. Nilai karakter, penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan rasa peduli terhadap orang lain. Tujuan pendidikan dalam buku. Buku ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang dasar negara Indonesia, menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dan etika, membantu siswa membangun karakter positif sesuai dengan sila-sila Pancasila, mendorong siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah analisis aspek kesesuaian buku pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD dengan kurikulum Merdeka berdasarkan 2 aspek utama. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD umumnya dirancang untuk mendukung anak memahami nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab, mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, membiasakan perilaku sesuai dengan sila Pancasila. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar di kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibandingkan kurikulum 2013. Untuk pendidikan Pancasila kelas 4, kompetensi dasar dapat mencakup mengenal nilai Pancasila secara dasar. Anak-anak diajak memahami sila-sila Pancasila dalam konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Melatih penerapan nilai-nilai Pancasila. Buku dirancang untuk memberikan contoh konkret, misalkan sila ke-1, berdoa sebelum belajar. 2. Sila kedua, membantu teman dalam kesulitan. Sila ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Sila keempat, bermusyawarah dalam membuat keputusan. Sila kelima, membagi tugas secara adil. Mengembangkan keterampilan sosial, buku membantu siswa memahami cara berinteraksi dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai Pancasila, misalkan menghormati perbedaan pendapat. Buku ini biasanya sesuai dengan standar kurikulum Merdeka.
jika mencakup ilustrasi, cerita, dan aktivitas yang relevan dalam kehidupan siswa, serta mampu mendukung pelajar menjadi pribadi yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut analisis aspek kesesuaian konten pada buku pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD kurikulum Merdeka berdasarkan poin-poin yang kamu minta. 1. Kejelasan materi. Analisis materi dalam buku ini biasanya dirancang untuk usia kelas 4, sehingga menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Setiap bab biasanya memuat penjelasan singkat tentang konsep Pancasila dengan definisi yang sesuai tingkat perkembangan siswa. Kesimpulannya, kejelasan materi sangat baik jika disesuaikan dengan pemahaman siswa sekolah dasar kelas 4, terutama jika didukung ilustrasi visual yang menarik. 2. Kelengkapan informasi. Analisis buku kurikulum Merdeka umumnya disusun dengan pendekatan tematik dan eksploratif. Buku ini cenderung tidak terlalu padat informasi, tetapi cukup untuk membahas nilai-nilai Pancasila seperti sila-sila Pancasila, makna simbol-simbol, dan aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, informasi cukup jelas untuk kebutuhan siswa sekolah dasar, namun ada keterbatasan pada kedalaman materi karena disesuaikan dengan kurikulum. 3. Relevansi contoh. Analisis contoh-contoh yang diberikan biasanya relevan dengan kehidupan siswa, seperti berbagi dengan teman, menjaga kebersihan, dan menghormati orang tua. Contoh juga sering diambil dari kehidupan sehari-hari anak agar lebih kontekstual. Kesimpulannya, relevansi contoh sangat baik karena dekat dengan pengalaman siswa, membantu mereka memahami dan menerapkan nilai Pancasila. Berikut analisis aspek bahasa dan penyajian untuk buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Yang pertama, bahasa. Kesesuaian dengan usia, bahasa yang digunakan dalam buku ini sederhana, jelas, dan sesuai untuk anak kelas 4 SD. Kalimatnya singkat agar mudah dipahami. Penggunaan istilah. Istilah dalam buku ini biasanya disertai penjelasan untuk membantu anak memahami konsep seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi. Keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang relevan dengan pengalaman anak sehari-hari untuk memperjelas nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, struktur penyajian. Keteraturan buku ini terstruktur dengan baik, dimulai dari konsep dasar Pancasila hingga penetapan nilai-nilai dalam kehidupan. Pembagian bab, setiap bab memiliki subtema yang jelas, seperti sila-sila Pancasila sehingga mudah diikuti. Kegiatan dan soal latihan, buku ini sering menyiapkan kegiatan refleksi dan latihan yang mendorong siswa berpikir kritis dan memahami nilai-nilai Pancasila. 3. Kualitas ilustrasi. Fungsi ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk memperkuat pemahaman, misalnya gambar, situs gotong royong, atau anak-anak bermain bersama. Visual menarik. Gambar berwarna dengan desain modern sangat menarik untuk anak-anak. Ilustrasi ini membantu menyampaikan pesan tanpa membuat anak bosan. 4. Tata letak. Kerapihan dan keterbacaan. Tata letak rapi dengan jarak antar teks yang cukup sehingga nyaman dibaca. Penggunaan warna. Warna yang digunakan konteks dan menarik perhatian tanpa membuat terlalu ramai. Pembagian teks dan ilustrasi. Proporsi antara teks dan ilustrasi seimbang, membantu siswa tidak merasa terbebani oleh teks yang terlalu banyak. Berikut analisis singkat untuk buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD kurikulum Merdeka, termasuk rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi 1. Integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Buku ini sebaiknya dilengkapi dengan lebih banyak contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, seperti kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Hal ini akan membantu siswa lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konkret. 2. Penggunaan media interaktif. Sebagai tambahan, konten buku dapat didukung dengan teknologi interaktif seperti kode QR untuk video, pembelajaran, atau permainan edukatif yang mendukung pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. 3. Penguatan literasi visual.
Ilustrasi yang lebih menarik dan mendetail dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap isi buku. Gambar-gambar yang merepresentasikan keberagaman Indonesia misalnya akan membantu siswa memahami nilai kebinekaan. 4. Penguatan kolaborasi. Aktivitas dalam buku sebaiknya memberikan ruang lebih untuk kerja kelompok, diskusi atau proyek kolaboratif. Ini sejalan dengan nilai gotong royong dalam Pancasila dan pendekatan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Kesimpulan, buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD kurikulum merdeka merupakan sumber belajar penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air sejak dini. Kontennya disusun sesuai dengan tahap perkembangan anak dan pendekatan kurikulum merdeka, memungkinkan siswa belajar dengan lebih fleksibel dan aktif. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada penyempurnaan dalam penyajian materi dengan fokus pada aktivitas praktis, penguatan visual, dan integrasi teknologi. Dengan pembaruan ini, buku tersebut dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam membangun karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah analisis kelebihan dan kekurangan buku pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD kurikulum merdeka berdasarkan pendekatan umum terhadap materi pendidikan berbasis kurikulum merdeka. Kelebihan 1. Penerapan kontekstual. Buku ini dirancang untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ini membantu siswa memahami materi secara aplikatif. 2. Berbasis profil pelajar Pancasila. Materi mendukung pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti sikap gotong royong, kemandirian, dan toleransi, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mereka dan menerapkannya dalam perilaku. 3. Aktivitas interaktif. Buku ini biasanya dilengkapi dengan berbagai kegiatan menarik seperti diskusi, proyek kelompok, atau permainan edukasi yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, keterbatasan kedalaman materi. Karena disesuaikan untuk siswa kelas 4 SD, pembahasan nilai-nilai Pancasila seringkali terlalu sederhana dan kurang menggali isu-isu yang lebih mendalam atau aktual. Yang kedua, ketergantungan pada guru. Buku ini sering memerlukan panduan guru untuk menjelaskan atau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, sehingga siswa mungkin kesulitan belajar mandiri jika penjelasan tidak cukup. 3. Kurangnya inklusi teknologi. Dalam beberapa edisi, materi buku kurang memanfaatkan media digital atau aplikasi interaktif untuk pembelajaran modern yang sebenarnya bisa menarik perhatian siswa generasi sekarang. Kesimpulannya, buku pendidikan Pancasila kelas 4 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka merupakan sumber belajar penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, toleransi, cinta tanah air sejak dini. Kontennya disusun sesuai dengan tahap perkembangan anak dan pendekatan kurikulum merdeka. Jadi, memungkinkan siswa belajar dengan lebih fleksibel dan aktif. Sarannya, buku ini sebaiknya dilengkapi dengan lebih banyak contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, seperti kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Jadi hal ini akan membantu siswa lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konkret. Jadi tambahannya, konten buku dapat didukung dengan teknologi interaktif seperti QR Code untuk video pembelajaran dan permainan edukatif yang mendukung pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Dan presentasi dari kami